Hai Gadget Lover, Assalamualaikum, bareng Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Belum lama ini, Xiaomi menghadirkan Mi 10 Ultra, smartphone flagship terbaru dari Xiaomi dengan fitur dan spesifikasi yang super mewah. Nah, kali ini Gadget berkesempatan buat hands on dan nyobain langsung performa dari Mi 10 Ultra ini. Begitu megang smartphone ini, Gadget langsung inget salah satu smartphone dari Xiaomi yang juga punya desain dengan bodi belakang transparan, yaitu Mi 8 Explorer Edition. Nah, Mi 10 Ultra punya konsep desain yang mirip, meski tidak semua bagian hardware bisa terlihat, karena di Mi 10 Ultra terdapat beberapa hardware baru, diantaranya adalah fast wireless charge, kamera yang lebih banyak dan lebih besar, dan tentunya dukungan chipset flagship terbaru Qualcomm Snapdragon 865. Agak-agak serem gimana gitu megang smartphone-nya karena bagian belakangnya ini kaca transparan. Padahal bagian belakangnya ini berbahan kaca dengan lindungan Corning Gorilla Glass 6. Dengan lengkungan 3D desain bodinya juga enak digenggam. Tapi untuk ukuran smartphone dengan layar 6,6 inch, menurut Gadget, Mi 10 Ultra ini lumayan berat. Displaynya juga kelihatan mewah, desain layarnya menggunakan punch hole display kecil yang ditempatkan di kiri atas. Side bezelnya juga tipis banget, sehingga screen to body ratio-nya terlihat lebar. Spesifikasi display flagship udah disematkan di layarnya. Panel layar OLED mendukung refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate 240Hz. Belum nyoba langsung sih buat scrolling, tapi panel OLED dengan resolusi Full HD dan refresh rate 120Hz memang jadi standar flagship level display. Maksimum brightness-nya dan color accuracy-nya tinggi, dan layarnya ini sudah tersertifikasi HDR10+ dan Top Line Blue Light untuk perlindungan dan kenyamanan mata saat menatap smartphone dalam jangka waktu yang lama. Dual stereo speaker dengan dukungan high-res audio sudah disematkan juga di Mi 10 Ultra ini. Dari spesifikasinya, terdapat juga AI noise reduction dan dukungan Qualcomm aptX audio codec agar bisa terhubung ke Bluetooth audio dengan latensi yang sangat rendah. Ada peningkatan yang signifikan di kameranya. Mi 10 Ultra dilengkapi dengan kamera utama quad kamera 48MP yang mendukung dual OIS dan dukungan optical zoom hingga 5 kali dan 120 kali hybrid zoom dengan lensa telefotonya. Resolusi kamera ultrawide-nya cukup besar, yaitu 20MP. Hasil foto bokeh juga jadi lebih maksimal dengan portrait lens 12MP yang mendukung 2 kali optical zoom. Di depan, kamera selfie-nya 20MP dengan gyro AIS dan dukungan HDR. Mi 10 Ultra ini juga didukung fitur videografi yang mendukung hingga resolusi 8K dengan dukungan dual OIS dan fitur super steady. Berikut adalah beberapa hasil foto dari Mi 10 Ultra yang diambil saat product experience kemarin. Disematkan emang gak gitu gede, hanya 4500 mAh. Tapi yang menarik ada di fitur chargingnya. Di Mi 10 Ultra ini dilengkapi dengan adaptor charge 120W Mi Turbo Charge yang bisa charging penuh baterainya hanya dalam 23 menit. Jadi kira-kira nambah 1% setiap 17 detik. Gak cuma itu, Mi 10 Ultra ini juga mendukung fast wireless charging hingga 50W. Proteksi charging tetap disematkan juga di Mi 10 Ultra. Terdapat 34 perlindungan dari mulai charger hingga hardware smartphone-nya. Baterainya menggunakan graphene-based lithium-ion dengan konduktivitas yang jauh lebih baik dibandingkan baterai karbon biasa. Performa flagship memang jadi andalan di Mi 10 Ultra. Unit yang Gadget hands-on ini adalah Mi 10 Ultra dengan kapasitas RAM 16GB dan ROM 512GB. Gadget belum sempat nyobain ngegame sih, tapi dari hasil pengujian benchmarknya, Mi 10 Ultra bisa menghasilkan skor Antutu benchmark versi 8 di atas 641.000. Dengan fitur dan spesifikasi ini, Mi 10 Ultra sudah dijual di market global dengan harga sekitar $1.000 atau 14 jutaan untuk varian 8GB RAM, 128GB ROM.
dan $1.299 atau sekitar 18 juta untuk varian 16 GB RAM, 512 GB ROM. Sayangnya dari info yang Mbak Gadget dapat, Mi 10 Ultra ini tidak akan dijual resmi di Indonesia. Jadi buat gadget lover yang pengen meminang smartphone ini bisa beli di luar negeri, tapi jangan lupa bayar pajaknya biar IMEI-nya terdaftar dan bisa dipakai dengan lancar di Indonesia. Oke, kalau menurut gadget lover gimana? Kemahalan nggak sih buat sebuah flagship Xiaomi dijual hingga 18 juta? Tinggalkan komentar di bawah ya, kita diskusi bareng mengenai Mi 10 Ultra ini. Akhir kata Mbak Gadget pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video-video review berikutnya.